Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kembali lagi ke pelajaran matematika. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu agar diberi kelancaran dalam memahami materi yang disampaikan. Berdoa mulai. Doa selesai. Nah, hari ini Ibu akan menjelaskan tentang grafik perbandingan senilai, kemudian menyelesaikan masalah yang terkait dengan skala peta dan juga model. Ibu share dulu ya. Grafik perbandingan senilai. Apa itu grafik perbandingan senilai? Grafik perbandingan senilai adalah berbentuk garis lurus atau kurva yang bergerak dari kiri ke kanan menuju ke atas. Grafiknya bisa berupa kumpulan titik yang terletak pada suatu garis lurus yang melalui titik nol. Nah, yang dimaksud dengan garis lurus adalah garis yang bagian merah ini. Kemudian, dia melalui titik nol. Nah, asalnya dia kan dari sini. Ditarik menuju ke atas melalui titik nol. Nah, terlihat bahwa garis putus-putus membentuk garis yang lurus, garis yang merah tadi. Nah, semakin besar nilai X, maka semakin besar nilai Y. Kemudian gradien atau kemiringan garisnya 2 yang merupakan konstanta perbandingan. Nah, maksudnya gini, garis 2 itu adalah garis horizontal, yaitu garis yang mendatar, dan garis vertikal, garis yang tegak lurus. Nah, ini adalah contoh perbandingan senilai. Pertama, kalian buat tabelnya terlebih dahulu agar mempermudah kalian dalam membuat grafiknya. Nah, di sini ada tabel banyaknya pensil dan harga pensil. Nah, jika banyaknya pensil 1, maka harganya Rp400. Nah, jika banyak pensil 2, maka harga pensilnya yaitu 800. Jadi semakin banyak pensil yang kita beli, maka harga pensilnya juga semakin bertambah. Sesuai dengan pengertian perbandingan senilai kemarin ya. Nah, kalau dirubah menjadi grafik, maka kalian buat dua garis ini. Nah, ini ada banyak pensil pada garis mendatar dan harga pensil pada garis yang tegak lurus. Kalian bisa balik, ini bisa banyak pensil atau di sini harga pensil juga boleh. Nah, kalian sesuaikan dengan yang ada di tabel. Nah, misalnya banyak pensilnya 1. Nah, kalau banyak pensilnya 1 harganya 400. Jadi kita luruskan, kita buat titik-titik seperti ini. Nah, di sini adalah ketemu titik dari banyak pensil 1 dan harga pensil 400. Nah, begitupun juga dengan jika banyaknya pensil ada 2, maka kita tarik garis, kita luruskan dengan harga pensil 2 berarti 800, berarti ketemunya di sini, dan seterusnya. Jadi kita tarik garis ke atas, garis lurus ke atas. Nah, kalian buka kegiatan 5.4 pada buku paket halaman 32, yaitu menyelesaikan masalah perbandingan senilai pada peta dan model. Pertama, cara menghitung skala jarak pada peta dan jarak sebenarnya. Nah, kita menggunakan rumus skala sama dengan jarak pada peta atau gambar dibagi jarak sebenarnya. Nah, di mana skala 1 dibanding N, artinya setiap 1 cm pada peta atau gambar mewakili N cm pada jarak sebenarnya. Nah, N ini nilainya bisa 500.000, 100.000, dan seterusnya, disesuaikan dengan yang ada di soal. Nah, ini ada contoh soalnya. Pada peta diketahui jarak antar kota adalah sejauh 3 cm. Jika digunakan peta dengan skala 1 dibanding 500.000, maka jarak antar kota tersebut adalah titik-titik kilometer. Penyelesaiannya,
Diketahui jarak pada peta 1:500.000. Nah, seperti yang saya tunjukkan tadi bahwa 500 ini adalah N-nya. Jadi, skala ini menunjukkan untuk 1 cm di peta menunjukkan 500.000 cm jarak sebenarnya atau 5 kilometer. Maka untuk jarak 3 cm di peta artinya 3 dikali 5 kilometer sama dengan 15 kilometer jarak sebenarnya. Nah, kalian bisa melihat contoh yang lain pada buku paket halaman 32 sampai halaman 33. Nah, kemudian cara menghitung panjang, lebar, dan tinggi model atau tinggi sebenarnya. Yang pertama, ada rumus skala sama dengan panjang model atau miniatur dibagi panjang sebenarnya. Dan rumus yang kedua ada PM per PS sama dengan LM per LS sama dengan TM per TS. Nah, di sini udah ada keterangan apa itu PM, apa itu PS, dan seterusnya. Nah, di sini ada contoh soalnya. Jika kalian ingin menggunakan rumus satu atau 2 kalian harus tahu dulu soalnya seperti apa yang diketahui pada soal. Nah, selanjutnya. Nah, di sini ada contoh soal. Sebidang tanah berbentuk persegi panjang berukuran 12 meter dikali 15 meter. Jika lahan yang berukuran 12 meter digambar menjadi 4 cm, maka perbandingan luas sebenarnya dengan luas pada gambar adalah titik-titik. Nah, di sini yang diketahui adalah panjang dan lebarnya. Nah, kita menggunakan rumus PM per PS sama dengan LM per LS. Nah, di sini satuannya berbeda, ada meter dan sentimeter. Jadi kita harus samakan dulu satuannya. Kalian boleh rubah meter ke sentimeter atau kalian boleh rubah sentimeter ke meter. Nah, di sini Ibu mengubah menjadi sentimeter semuanya. Nah, di sini diketahui PM-nya adalah 4 cm. Kemudian PS-nya panjang sebenarnya adalah 1.200 cm. Sama dengan LM. LM ini adalah lebar miniatur atau lebar model. Lebar modelnya belum diketahui ya. Maksudnya luas. Meluas modelnya belum diketahui. Dibagi LS 1.500 cm. Jadi kita kalikan silang, 4 dikali 1.500 dibagi 1.200 sama dengan LM. Nah, jadi LM-nya ketemu 5 cm. Luas sebenarnya sama dengan 1.200 cm dikali 1.500 cm. Luas modelnya sama dengan 4 cm dikali 5 cm. Jadi, luas sebenarnya dibagi luas model sama dengan 1.200 dikali 1.500 dibagi 4 dikali 5 sama dengan 90.000 banding 1. Jadi 90.000 banding 1 adalah perbandingan luas sebenarnya dengan luas pada gambar. Nah, kalian bisa mencari contoh-contoh yang lain pada buku paket, contoh dari skala model, yaitu pada halaman 34 sampai halaman 38. Nah, jika kalian merasa kesulitan, kalian bisa WA Japri Ibu. Sekian materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.